Oke, selamat datang di tutorial iFrame Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat partikel di dalam iFrame. Jadi sebuah partikel di dalam sebuah scene 3 dimensi adalah sebenarnya sekumpulan gambar-gambar kecil berupa sprite atau dua dimensi image gitu ya, yang kita bisa tampilkan dalam jumlah besar untuk memodelkan berbagai macam hal. Salah satu halnya misalkan di sini adalah hujan salju atau misalkan hujan atau misalkan semburan air atau asap. Karena F-frame berasal daripada 3GS dan 3GS pun memiliki yang namanya particle system, maka tidak aneh kalau misalkan A-frame sendiri juga punya particle system. Cuma di sini particle systemnya sudah dibuatkan oleh seseorang yang kita beri nama Idea Space VR di sini. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan particle system yang sudah dibikinkan oleh Idea Space VR ini, teman-teman bisa datang ke GitHub-nya ini, bisa download, atau bisa juga nanti menggunakan NPM-nya, atau juga CDN di sini, atau kalau ada CDN-nya ya. Oke, ini adalah script awal saya. Saya di sini punya sebuah script untuk A-frame saya. Dan di sini adalah CDN untuk particle system-nya daripada Idea Space VR ya. Kalau teman-teman bisa ambil di deskripsi atau teman-teman bisa download dari NPM atau bisa download langsung dari GitHub-nya untuk menggunakannya ya. Di sini saya punya sebuah async. Dan di dalam mesin saya punya iSky dan iCamera, karena di sini default-nya daripada partikelnya ada warna putih, maka saya membuat scene A-frame saya ini warnanya hitam menggunakan iSky di sini. Dan saya juga memposisikan kameranya manual, yaitu di 01,5,3 itu nanti supaya dia mundur sedikit begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini hasil daripada scene kita adalah sebuah scene yang kosong berwarna hitam seperti ini. Nah, kalau kita pengen menambahkan sebuah partikel di dalam A-frame scene kita akan menambahkan langsung saja sebuah entry. Dan kita tambahkan di sini sebuah komponen namanya particle system. Nah, particle system di sini dia punya banyak option. Nah, option-option ini akan kita bahas satu persatu. Option yang pertama adalah yang namanya preset. Preset ini adalah yang menyatakan bentuk-bentuk dasar yang sudah dimiliki oleh particle systemnya Idea VR. Nah, kita bisa lihat di sini scene kita hasilnya adalah scene yang memiliki beberapa partikel salju di sini tiba-tiba begitu ya. Oke, ada apa aja sih preset di dalam Idea Space VR A-frame particle system? Kita bisa lihat aja di dalam dokumentasinya, dia memiliki presetnya itu seperti ini. Ada default, dust, snow, atau rain. Jadi kita bisa ganti yang sudah pasti ada itu dust. Ya, kalau dust, itu tampilannya seperti ini. Mungkin nggak gitu kerasa di bawah ya, dust, debu-debu gitu ya. Atau kita bisa ganti dia menjadi snow yang tadi ya. Kalau snow itu tampilannya, seperti tadi turun dari langit. Atau juga bisa kita ganti jadi rain. Di sini kita punya partikel yang turunnya jauh lebih cepat gitu dan lebih banyak seakan-akan hujan. Kita juga punya default di sini. Kalau kita punya default, maka dia akan punya sebuah partikel yang menyembur seperti ini. Nah, di sini kita punya lebih banyak lagi option-option yang bisa kita gunakan di sini. Akan kita jelaskan untuk persatu ya. Yang namanya max age di sini adalah umur daripada partikel kita. Jadi yang namanya particle system itu adalah sebuah kumpulan gambar yang kita tampilkan di layar, yang kemudian kita gerakkan. Nanti setelah beberapa saat tertentu, si gambar tersebut itu satu persatu itu akan hilang. Nah, jadi di sini max age ini akan menyatakan bahwa si partikel itu berapa lama dia akan menghilang dalam detik. Di sini 6. Jadi kalau kita ubah di sini misalkan max age-nya, kita kasih enter aja ya. Max age-nya menjadi misalkan 20 gitu. Nah, kita bisa lihat di sini si partikel saya ini akan jauh lebih sedikit karena total partikel yang terlihat di layar itu terbatas dan partikel-partikelnya nggak hilang walaupun udah sampai bawah gitu, karena 20 detik untuk dia menghilang. Kalau kita bandingkan aja, kita punya dua partikel ya. Punya dua partikel, kita bandingkan aja. Yang partikel pertama ini ada di situ, saya akan pindahkan partikel yang kedua ini positionnya. Menjadi di 0, 0, jangan, 200 ya. Pindahkan dia ke samping aja, jadi kita punya 2 nih. Lalu kita kasih max edge-nya di sini, hilangkan. Nah, kita bisa lihat di partikel yang kedua ini, si partikel ini punya lebih banyak partikel. Kenapa bisa lebih banyak partikel? Karena partikel yang pertama ini tidak mati-mati gitu. Sedangkan partikel yang kedua ini, partikelnya begitu sampai atas dia udah hilang sehingga dia bisa muncul lagi dari bawah. Itu max age. Yang kedua namanya position spread, yaitu menyatakan variasi daripada
tampilan partikelnya ya. Jadi yang namanya position spread ini menyatakan nanti adalah seberapa menyebarnya si partikel kita. Jadi kalau misalkan di sini kita ganti position spread-nya menjadi vektor ya di sini kalau misalkan 500 begitu. Saya hilangkan aja yang arti keduanya biar terlihat. Maka sekarang kita bisa lihat partikelnya nggak muncul di satu titik, tapi dia akan muncul dalam variasinya 5 ke samping. Dari sini sampai sini dia ada 5 jaraknya, X-nya dia akan muncul partikel dari situ. Jadi kalau teman-teman pengen bikin partikelnya bukan satu titik, kadang teman bisa pakai namanya position spread. Contohnya misalkan kalau misalnya kita ganti di Z nih ya, kita ganti di Z-nya, soal 5 di Z, berarti dia akan spread-nya itu ke belakang. Jadi kalau teman-teman ke samping nih, kita gerakkan kamera kita ke samping, kita bisa lihat dia sebenarnya variasinya ke belakang, keluarnya. Ya, itu position spread ya. Di sini kita lihat ada acceleration dan ada velocity. Acceleration itu percepatan, velocity adalah kecepatan. Jadi kalau teman-teman pengen memperlambat si kecepatan daripada partikelnya bisa menggunakan velocity value. Kalau pengen menambah akselerasi atau deselerasi daripada si partikelnya atau kecepatan atau perlambatan dari partikelnya bisa lama di acceleration value. Gitu ya. Nah di sini ada yang namanya spread. Di sini acceleration spread dan velocity spread. Itu artinya si velocity-nya nanti akan ada variansi, ada plus minusnya begitu. Nah, plus minusnya itu adalah velocity spread-nya. Ya, jadi ada plus minusnya berapa gitu. Acceleration spread juga sama ya, plus minusnya berapa. Di sini kita bisa lihat misalkan kita ganti velocity value-nya ya. Di sini kita akan ganti velocity value. Dan jadi 0,20 gitu ya. Jadi sangat kecil. Kita bisa lihat hasilnya adalah kita punya partikelnya yang turunnya cuma 2 ke atas terus turun lagi ke bawah karena tidak punya kecepatan untuk naik ke atas. Tapi kita punya perlambatannya turun ke bawah. Karena perlambatannya di sini adalah perlambatannya defaultnya adalah 0-10, jadi dia lebih kuat dibanding dari percepatannya. Kecepatannya 0,25, jadi dia turun ke bawah. Tapi kalau misalnya kita kasih di sini acceleration value-nya menjadi ke atas, ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah kita punya partikel yang terbang ke atas. Jadi dia nggak lagi turun ke bawah, tidak ada gravitasinya, tapi dia akan terus ke atas. Seperti itu ya. Jadi kita bisa atur main-main di acceleration dan kita main-main di velocity. Nah, di sini teman-teman perhatikan kecepatannya beda-beda ya. Nah, kecepatan beda-beda ini karena ada spread yang tadi kita ngomongin. Oke. Nah, itu ada rotation juga, tapi rotationnya kan tadi nggak gitu kelihatan ya. Kita coba aja rotationnya kita ganti jadi Y ya, rotation axis-nya. Harusnya lebih kelihatan sedikit. Jadi kalau teman perhatikan rotation daripada setiap bintang ini adalah terhadap sumbu Y. Oke. Kita akan langsung ke color aja. Di sini color ini menyatakan warna daripada si partikelnya. Jadi kita bisa kasih warna partikelnya sesuai dengan apapun yang kita inginkan di sini. Contohnya di sini kita akan kasih color. Kita akan kasih crash FF00FF gitu ya. Gitu. Kita akan lihat sekarang warnanya berubah menjadi warna pink gitu ya. Berikutnya kita juga punya yang namanya size. Jadi teman-teman bisa atur partikel size-nya berapa. Ini defaultnya 1, yang tadi kita lihat itu 1. Nanti kita bisa size-nya misalkan kita mau jadi 0,5. Nah, kita akan punya partikel yang jauh lebih kecil. Kalau kita ganti dia misalkan jadi 2, maka dia akan punya partikel yang jauh lebih besar. Ya. Kasih kecilin aja lah ya. Kita akan pergi duration aja. Duration ini adalah berapa lama si emitter itu akan mengeluarkan partikel. Jadi kalau misalkan duration-nya kita set, maka emitter ini nggak akan mengeluarkan partikel terus-menerus gitu ya. Misalkan di sini kita kasih dia duration 5 gitu. Oke, kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia akan menghilang, tidak lagi mengeluarkan partikel. Nah, kita juga punya namanya partikel, ada yang namanya enabled di sini. Kalau enabled berarti dia akan emit partikel. Kalau disabled false berarti dia akan tidak mengeluarkan partikel. Kalau kita punya partikel count di sini adalah total jenis partikel yang tampil di layar. Jadi seperti yang tadi kita bilang, partikel itu ditembakkan ke atas. Kalau sudah max age-nya sampai, maka dia akan menghilang. Nah, di sini jumlah partikel itu adalah jumlah partikel total yang ada di layar. Gitu ya, jumlah partikelnya total yang ada di layar, bukan partikel per detik ya, tapi jumlah partikel total yang ada di layar. Berarti partikel yang belum menghilang juga dihitung ke dalam sini. Gitu. Jadi 1000 ya berarti partikel count-nya, kalau selama ada partikel yang masih belum mati, dia dihitung dalam 1000 itu. Nah,
Di sini kita juga punya tekstur, jadi kalau teman-teman mau ganti teksturnya juga bisa. Kalau misalnya teman-teman pengen ganti tekstur pakai tekstur saya sendiri, juga bisa di sini. Misalkan di sini saya ganti teksturnya, akan pakai teksturnya di tekstur slash logo.png. Ya, sangat seperti itu. Ya. Nah, kita coba lihat sekarang hasilnya adalah kita punya, nah kita bisa lihat hasilnya adalah kita punya partikel yang sudah sesuai dengan warna yang kita pengen atau tekstur yang kita pengenkan di sini. Ini saya akan hapus lagi duration-nya. Oh, by the way, logo PNG saya itu bentuknya seperti ini. Nah, logo iframe ya. Jadi kita bisa lihat nih logo iframe yang keluar dan dia akan menyesuaikan semua partikelnya jadi disebut dengan logo iframe saya. Kita punya opacity di sini kalau kita pengen menyaksikan apakah si partikelnya itu pengen transparan atau enggak begitu ya. Opacity-nya harusnya 1 di sini. Kalau bisa kita ganti opacity-nya jadi misalkan setengah. Kita akan punya partikel yang jauh lebih transparan. Oh ya, by the way, kita juga bisa ngatur blending-nya. Di sini kita punya blending. Jadi blending ini seperti blending-nya Photoshop ya, kalau teman-teman tahu ya, blending warna ya. Kalau awalnya 0, itu berarti tidak ada blending. Artinya gambarnya akan keluar sama persis dengan yang seperti kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita ganti, misalkan blending-nya adalah 0. Nah, kita akan punya gambar yang sama persis, cuma dikasih warna aja, sesuai dengan warna kita pengen. Jadi masih ada putih-putihnya juga ya. Nah, kalau kita ganti blending-nya jadi 1, maka dia akan menjadi sistemnya adalah yang tadi yang normal, versi normal. Tapi kalau kita jadiin dia 2, maka kalau misalkan ada partikel yang sama, sini kita kasih partikel count-nya, kita berpisah sedikit ya. Gitu. Kalau nambah, misalkan di sini kan tuh teman-teman bisa lihat ya, kalau partikelnya saling bertabrakan, maka si warnanya akan saling nambah gitu. Jadi ada efek untuk penambahan warna di sini, adding makanya. Dan ada yang subtraktif, berarti saling menghilangkan. Jadi kalau kita ganti dia blendingnya jadi 3, kita akan punya, dia akan saling menghilangkan. Seperti ini subtraktif ya. Dan ada multiply. Kalau multiply, berarti kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi kita balikin aja ke yang satu aja. Jadi itulah secara singkat pengenalan tentang yang namanya package untuk particle system di iframe. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.